Hello everyone, selamat datang kembali di channel Raja Artan. Pada video ini kita akan kembali membahas mengenai database MySQL. Di sini kita akan membahas mengenai foreign key. Ya, foreign key. Teman-teman pasti udah tahu nih, kalau kita udah masuk ke foreign key, berarti kita sebentar lagi akan masuk ke dalam table relationship. Nah, sebelum masuk ke table relationship, teman-teman harus tahu dulu apa itu foreign key. Jadi, foreign key adalah sebuah kunci tamu di dalam sebuah tabel. Oke, jadi foreign key ini adalah sebuah field yang digunakan untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Nah, foreign key ini ya disebut juga sebagai kunci tamu. Oke, di sini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat foreign key. Masuk ke MariaDB-nya. Oke, tampilin semua database yang ada. Di sini kita menggunakan database belajar MySQL. Jadi use belajar MySQL. Oke, saya turunin dulu. Nah, kemudian show tables. Nah, di sini kan kita sudah mempunyai 3 tables. Nah, ini kan sebagai contoh kemarin ada beberapa tables yang kita gunakan. Di sini kita akan kembali membuat tabel baru, yaitu tabel wishlist. Oke, seperti apa struktur dari tabel wishlist? Oke, create tabel wishlist. Nah, di sini ada ID, tipe data integer, not null, kemudian auto increment. Di sini bisa buat langsung primary key-nya atau di bawah aja. Sini ada langsung. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan menghubungkan dia dengan table products. Jadi di sini saya membutuhkan suatu column yang namanya ID products. Nah, jadi sebelum membuat tabel ini dan kita sebelum menghubungkannya dengan tabel products, kita harus tahu dulu nih tipe data di dalam tabel products dan panjangnya, karena itu berpengaruh dalam membuat foreign key-nya. Oke, kita describe dulu tabel products. Nah, di sini kita tahu kalau products ini dia tipe datanya varchar, panjangnya 10. Jadi kita akan mereferensinya ke ID di dalam products ini. Oke, jadi kita create table wishlist, ID integer, not null, primary key, auto increment. Oke, kemudian di sini kita menghubungkannya dengan tabel products, berarti ID product. Kemudian tipe datanya itu varchar 10. Kemudian not null. Lalu description, tipe data text. Nah, di sini kita akan menambah constraint-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan constraint atau primary key-nya. Jadi seperti apa caranya? Kita buat di sini constraint. Kemudian nama constraint-nya, atau teman-teman sudah tahu pada video-video sebelumnya kita selalu memberi nama pada setiap kunci. Oke, constraint wishlist. Jadi supaya dia mudah mengingatnya, kita buat aja foreign key-nya fk wishlist kemudian product. Kemudian tambahkan foreign key. Apa sih yang di foreign key? Foreign key itu ID product. Jadi print yang kita buat di sini atau kolom yang kita buat di sini dia mereferensi kemana? References ke tabel apa? Product. Di dalam produk itu di dalam kolom apa kita akan mereferensinya? Jadi di sini saya jelaskan kembali. Di sini kita membuat tabel wishlist yang terhubung dengan tabel products. Di sini kan mempunyai tabel products. Nah, jadi kita membutuhkan sebuah field yang digunakan untuk keterhubungan itu. Di sini kita menggunakan ID product dengan tipe data varchar dan panjang 10. Jadi harus kita samakan dengan yang akan kita reference ini. Oke. Kemudian description saya buat tipe datanya text. Kemudian kita tambahkan foreign key-nya. Jadi cara menambahkan itu concern fk wishlist products
foreign key-nya ID product yang kita buat tadi, kemudian reference ke tabel product. Nah, kebetulan di sini produk itu pakai S. Nah, oke. Karena sini udah buka kurung, kita tutup dulu, kemudian nah seperti ini. Oke, coba kita cek dulu di dalam tabel products. Nah, di sini kalau teman-teman tahu, kita kan buat tabel products kemarin, tapi kita lupa menambahkan primary key-nya. Jadi di sini kita harus menambahkan primary key-nya dulu. Jadi violate to add foreign key constraint, karena ini indeks pada constraint dari FK Wishlist product ini nggak ada. Dia mau reference ke tabel products, sedangkan tabel products itu nggak ada indeksnya. Jadi seperti apa caranya untuk menambahkannya? Nah, di sini kebetulan kan ID. Jadi ID ini kita tambahkan primary key aja. Jadi seperti apa caranya? Alter table, modify ID, kemudian tipe datanya itu varchar 10, kemudian kita buat dia itu not null primary key. Nah, seperti ini primary key. Oke. Lagi-lagi lupa menyebutkan tabelnya. Oke, seperti ini. Nah, kita describe lagi products. Oke, jadi di sini udah ada key-nya, itu udah primary. Oke, kita buat tabel baru, wishlist, atau kita copy aja seperti ini, di backup ke atas, create tabel wishlist, kemudian bawahnya itu ada struktur dari ID product, text, kemudian di sini. Nah, oke, query oke. Jadi dia itu udah terhubung dengan tabel products. Seperti itu. Nah, coba kita describe dari wishlist. Nah, dia ada ID produk yang tipenya itu harus sama dengan ID yang ada pada tabel products. Oke, di sini tipenya sama, varchar. Oke, not null juga. Nah, kita tampilin so create table produk dulu ya. Oke, jadi di sini nggak ada yang namanya foreign key, yang ada cuman kemarin kita membuat yaitu check constraint, yaitu price check, kemudian kita tampilin yang punya wishlist. So create table wishlist. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita udah mempunyai satu tabel baru. Jadi di sini kita telah mempunyai satu kunci, yaitu constraint yang kita buat namanya tadi seperti biasa FK wishlist product ya, karena supaya memudahkan aja namanya dari foreign key dari tabel wishlist ke tabel products dengan foreign key, yaitu yang kita foreign ada ID-nya yang mereference ke tabel products. Oke, ini kan kita membuatnya, tabelnya ini belum dibuat sebelumnya. Bagaimana kita menambahkan foreign key pada tabel yang terlanjur sudah dibuat tapi belum menambahkan foreign key-nya? Oke, di sini kan teman-teman udah tahu nih kalau tabelnya itu belum kita buat dan kita buat foreign key-nya itu bersamaan dengan tabel yang kita buat. Nah, di sini kalau teman-teman sudah terlanjur membuat tabelnya, bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya itu sama kayak video-video sebelumnya, kita menggunakan perintah DDL yaitu alter table. Perintah DDL alter. Nah, di sini kita kan udah membuat foreign key-nya. Jadi kita hapus dulu dengan perintah yang sama yaitu alter. Tapi di sini menggunakan drop. Sementara untuk menambahkan itu kita menggunakan add. Nah, coba kita tampilin dulu. So create table wishlist. Oke, seperti ini. Jadi kan teman-teman udah tahu nih kalau di sini kita membuat namanya itu FK wishlist products. Nah, dengan nama ini kita bisa menghapusnya. Caranya sangat gampang, yaitu alter table, nama tabelnya wishlist, drop constraint karena dia ini bentuknya constraint, nama constraintnya FK wishlist product.
Nah, kan udah sama nih. Tinggal kita titik koma, kemudian kita hapus. Oke, kita show create table lagi. Table wishlist. Nah, di sini kan constraint-nya ada, di sini constraint-nya itu udah hilang. Oke, setelah kita hapus, bagaimana cara menambahkannya? Kita gunakan perintah alter table lagi. Alter table wishlist, add constraint, fk wishlist product. Kita gunain nama yang sama, kemudian foreign key. Kita ingin menambahkan kunci apa? Foreign key apa sih ini? Foreign key yaitu ID product. Kemudian reference, dia merujuk ke tabel mana? Dia merujuk ke tabel produk yang ID-nya adalah ID. Oke, tambahkan. Oke, di sini kita tidak mempunyai tabel produk, yang ada tabel products. Oke, maka query oke. Kita tampilin lagi. So create table product, table wishlist, sorry. Nah, oke, dia akan tambah lagi constraint fk wishlist product. Nah, setelah kita menambahkan constraint ini, teman-teman tahu nggak sih kegunaan dari foreign key ini? Jadi setelah kita reference ke table products, maka kalau kita insert datanya itu harus valid. Jadi kegunaan dari foreign key ini adalah menjaga data itu agar valid. Nah, jadi kalau kita tambah dan kita ubah itu tabel yang ada dalam wishlist ini, dia tidak bisa, karena kita ada mempunyai sistem yang nama parent and child. Jadi parentnya itu adalah tabel produk, sementara childnya itu adalah tabel wishlist ini. Jadi kita tidak bisa menambahkan data pada tabel anak, sementara di tabel induk itu nggak ada. Nah, di sini kita coba tampilin lagi. Kemudian kita tampilin wishlist. Nah, coba kita tambahkan kembali. Insert into wishlist. ID, produk, kemudian description, values-nya. Oke, kita coba isi datanya. Nah, sebelum isi data, kita harus tahu dulu nih data yang ada di dalam tabel products. Select bintang from products. Oke, jadi datanya itu di sini kita mempunyai ID sampai 6. 1 sampai 6. Kita tambahin. Insert into wishlist ID products. Kemudian di sini kita tambahin. Nah, kita tambahin di sini 1. Kemudian di sini kan tipe datanya parter, harus diapit sama 2 kutip. Di sini yang nggak ada dari tabel induknya. Oke, kita buat keterangannya itu keterangan aja. Nah, kalau kita enter, nah, cannot add or update a child row. Jadi dia ini nggak bisa menambahkan atau mengubah data yang ada di dalam tabel anak. Sementara itu, karena dia udah terhubung pada tabel induk. Jadi tabel produk ini kan sebagai tabel induk, sementara wishlist ini adalah sebagai tabel anak. Karena kita membuat foreign key di dalam tabel wishlist. Oke. Coba kita masukkan data yang benar. Insert into wishlist ID product. Nah, di sini kan kita mempunyai datanya itu sampai 6. Kalau kita tambahkan 2, nah, maka query oke. Jadi kegunaan dari foreign key itu ya menjaga data agar tetap valid. Ya nggak bisa datanya itu sembarangan data yang dimasukkan. Seperti itu. Oke, baik. Sampai sini aja pembelajaran kita mengenai foreign key. Saya harap teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Saya akan tunggu kalian di video-video selanjutnya. See you soon.